Selamat malam Prama semua. Hari ini kita mau kabulin lagi nih requestan terbanyak dari kalian, yaitu alur film dari Godzilla vs Kong. Yuk sini yang penasaran, langsung aja merapat yuk. Jadi film ini tuh gabungan sekaligus lanjutan dari dua film ya. Dari film Godzilla yang judulnya King of Monsters sama film Kong yang judulnya Skull Island. Di sini kedua monsternya bakal saling berhadapan. Bakal mantep banget nih pasti ya. Oh iya, pemain intinya ada Kaylee Hotel meranin jadi si anak kecil yang namanya Jia. Satu-satunya orang asli suku pedalaman Iwi yang masih tersisa. Ada Rebecca Hall yang jadi dokter Eileen Andrew, ibu angkatnya Jia. Dia kerja di bawah naungan Monarch. Dia ditugasin buat nyari tahu cara berkomunikasi sama Kong. Dan terakhir ada juga Alexander Skarsgård yang meranin jadi dokter Nathan Lin. Dia ini ahli geologi di perusahaan Monarch juga, sekaligus kepala kartografer. Banyak sih pemain lainnya, nanti kita kenalan sambil berjalan aja ya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Wow, pembukaan filmnya kita langsung diarahin ke si Kong nih yang baru bangun bobo. Kong nyabut satu pohon gede nih, entah buat apa ya. Oh, di situ ternyata ada si Jia juga. Dia nunjukin boneka buatannya tuh ke si Kong. Kong sempat ngeliat bonekanya. Tapi abis itu dia ngelemparin pohon tadi yang udah dia runcingin itu ke langit. Ternyata langitnya itu semacam kubah ya. Jadi keinget sama Hunger Game loh. Jadi, si Kong ini tuh ternyata sekarang ada di dalam penangkaran gitu. Kata Dr. Eileen, dia diisolasi di dalam situ tuh karena kalau misal dia keluar, Godzilla bakal ngincer dia. Menurut mitologi bangsa Iwi, dua Titan Alpha itu nggak boleh sampai ketemu, pasti berantem. Nah, sebelum masuk ke scene selanjutnya, ada sedikit info nih. Ternyata selama ini udah ada penelitian yang nyari tempat asal dari Titan-Titan ini. Mereka ngeyakinin adanya teori bumi berongga. Dan di sanalah tempat para Titan. Pintu menuju ke dalam bumi itu ada di Antartika. Oke, lanjut. Ini ada Bernie. Dia ini karyawan Apex Cybernetics, sekaligus punya podcast yang ngebahas tentang teori konspirasi dari para Titan. Ini dia lagi ngambil data nih, yang bisa jadi bukti kalau ada sesuatu yang gak beres sama perusahaan itu. Apex Cybernetics sendiri tuh perusahaan yang sering bikin robot-robot gitu. Pokoknya ya teknologi-teknologi canggih lah. Dipimpin sama Walter Simmons. Oh iya, ini si Bernie nemuin data yang mencurigakan nih. Apex ngirim sesuatu dari sub level 33 ke Hong Kong. Tiba-tiba alarm peringatan buat evakuasi itu bunyi. Ada Titan yang kedeteksi mendekat. Ternyata itu si Gojali guys yang datang dari dalam air. Bernie jadi punya kesempatan nyelinap ke satu ruangan. Dia ketahuan sama dua karyawan di situ. Gak lama, ruangannya meledak, kena semburan napas atom dari si Godzilla. Di dalamnya, Bernie ngeliat benda aneh yang dia lihat sebelumnya di data yang dia ambil itu. Berita udah nyebar. Madison, anak dari Mark si ilmuwan perusahaan Monarch itu, penasaran. Kenapa tiba-tiba Godzilla nyerang Apex? Soalnya di film sebelumnya itu, mereka diselamatin sama si Godzilla. Malam itu, Walter sama Ren Serizawa datang nemuin Dr. Nathan. Mereka minta Nathan buat mandu mereka ke bumi berongga itu. Awalnya sih dia ragu. Soalnya kakaknya dia meninggal kena efek gravitasi terbalik yang kuat banget di sana. Tapi akhirnya dia mau, karena Apex nawarin Hive, kapal buatan mereka yang bisa nahan tekanan gravitasi itu katanya. Jadi, di dalam sana itu ada sumber energi yang setara sama energinya si Godzilla. Mereka bilang itu bisa dikembangin jadi senjata buat ngelawan Godzilla-nya, buat nyelamatin umat manusia. Ya udah tuh, Nathan setuju, langsung ngajak Eileen. Soalnya cuma Kong yang bisa nganter mereka ke sana. Cuma para Titan itu sendiri yang punya sinyal buat nemuin jalan ke rumahnya. Ya, Eileen juga kasihan sih sama Kong kalau dia harus tinggal di habitat ini selamanya. Toh juga habitatnya itu udah banyak yang rusak kan. Akhirnya dia setuju. Mereka bawa Kongnya pakai kapal kargo. Dirantai gitu si Kongnya. Padahal ya,
Kayaknya sih gampang banget itu kalau dia mau ngelepasin diri juga. Pas di perjalanan, eksekutif dari Apex datang. Dia ini Maya Simmons, anaknya si Walter Simmons. Dia ngasih tahu kalau kapal Hive udah dalam perjalanan ke Antartika. Dan dia juga ngeyakinin gak perlu khawatir selama naik kapal Hive. Soalnya energi dari Hive itu besar. Bahkan ya, bisa buat nerangin kota Las Vegas selama seminggu. Malam itu, Kong mulai gelisah tuh. Jia nyoba buat nenangin dia. Akhirnya, semua orang di situ tahu kalau si Kong itu bisa bahasa isyarat. Di sini Madison mau nyari tahu tentang Godzilla nih, bareng temennya si Josh. Mereka ketemuan sama Bernie. Ya udah, mereka jadi tim sekarang. Oke, balik ke Jia. Menurut Taylin, Kong sama Jia tuh udah kayak punya ikatan. Secara kan si Kong yang nyelamatin Jia pas ada badai di tempat tinggalnya dulu. Ya, dalam arti lain, Jia nih berpengaruh besar buat Kong. Kong ngelindungin Jia banget. Jia yang lagi sendirian di kamar, tiba-tiba ngerasain ada getaran gelombang gitu. Dia langsung ngasih tahu ke Elaine, itu Godzilla yang datang. Kong masih nggak bisa gerak, masih kerantai. Sedangkan si Godzilla-nya udah ngancurin beberapa kapal tuh coba. Sampai kapal kargo yang bawa Kong disundul sama si Godzilla sampai kebalik. Kong jatuh tapi masih kerantai, jadi susah gerak kan dia. Akhirnya Nathan nyelam nih buat buka kunci rantainya. Kong berhasil naik lagi ke kapal. Dia pindah ke kapal yang paling dekat sama Godzilla-nya. Dia ngelempar satu pesawat tempur ke si Godzilla. Mana masih ada pilotnya lagi di dalamnya. Untung aja berhasil terjun. Si Godzilla akhirnya naik juga ke kapal. Duel mereka di situ. Curangnya, pas udah jatuh ke air, dia langsung nyemburin napas atomnya. Si Kong sempet lompat. Nyaris aja ya. Lanjut nih mereka gelut di dalam air. Wah, nggak aci nih. Kong kan nggak bisa napas dalam air. Yang di kapal bantuin Kong. Mereka nembakin peledak biar si Godzilla-nya kabur dulu. Kong juga jadi bisa naik lagi ke kapal. Kong udah lemes banget. Ih, kasihan. Nathan nyuruh matiin semua mesin kapal atau persenjataan. Mereka harus pura-pura mati. Jadi si Godzilla-nya tuh nggak nyerang lagi. Ngerasa udah menang kan dia. Buat ngelanjutin perjalanan, mereka mutusin buat bawa Kong via udara. Di scene lain, timnya Madison berhasil sampai nih di sub level 33. Yang bikin terkejut, di dalam kapsul itu ada tengkorak-tengkorak dari Scrawler. Dan itu mau dikirim ke Hong Kong. Mereka terlanjur di dalam, gak bisa keluar. Ya udahlah ya, hitung-hitung jalan-jalan ke Hong Kong kan. Nah, ini udah sampai nih di Antartika. Tapi Kongnya gak mau masuk ke lubang itu. Tapi setelah dibujuk sama Jia, dikasih tahu kalau mungkin ada keluarganya di sana. Baru deh tuh dia langsung lari masuk ke dalam. Hive 123 juga siap meluncur. Berhasil nih, berhasil masuk ke dunia lain, dunia para Titan. Makhluk-makhluknya gede semua yang hidup di sini loh. Lagi jalan, Hive 3 nerima sinyal yang aneh. Tahu-tahu disontok sama salah satu monster di situ. Bentuknya kayak ular, tapi ada sayapnya. Aduh, Kong gelut dulu tuh. Sampai akhirnya pala tuh monster diputusin sama Kong. Lanjut nih, Kong sekarang udah sampai di perbatasan gravitasi. Ada banyak batuan biru yang melayang. Nah, dia lompat nyebrangin batuan itu.
Sekarang jadi posisinya udah di bawah lapisan bumi ya. Sementara itu, timnya Madison sial nih. Dia keluar di tempat percobaan robot buatannya Apex. Ternyata mereka nyiptain robot cloning dari Godzilla yang mereka sebut Mecha Godzilla. Dirancang dari DNA monster yang udah mati. Cuma ini belum sempurna, soalnya mereka butuh daya dari sumber energi yang ada di bumi berongga itu. Sekarang, si Godzilla ini tiba-tiba berubah arah. Dia mengarah ke Hong Kong. Sementara itu, Kong juga berhasil nemuin rumahnya. Dia juga berhasil nemuin kapak Wiro Sablengnya dia nih. Enggak dong ya, ini tuh kapak saktinya bangsa Kong. Kapaknya itu ditempelin ke tempatnya, terus nyala gitu, narik radiasi dari inti. Jadi semacam kayak lagi dicas gitulah kapaknya. Ternyata gara-gara itu Godzilla jadi kepancing radiasinya juga. Dia langsung nyemburin napas atomnya ke bawah. Di tempat Kong, Maya buru-buru ngambil sampel energi itu buat dikirim ke Apex. Ya mereka nggak setuju kalau Maya sembarangan ambil energi di situ. Sampai si Kong akhirnya marah pas anggota Apex ada yang nodongin senjata ke dia. Pas Kong teriak, tiba-tiba gempa. Monster-monster kelelawar juga jadi keganggu, terus nyerang mereka. Nathan udah hampir diserang sama monster kelelawarnya. Tiba-tiba, wush, semburan napas atomnya si Godzilla nembus ke situ. Bolong dong itu nembus ke Hong Kong. Ini timnya Maya udah mau kabur nih. Eits, mau kemana geng? Ditangkep itu sama Kong, diremukin kapalnya. Tapi sayangnya, sampel energinya udah terlanjur dikirim ke Apex. Kong bawa kapaknya langsung terjun ke lubang itu, OTW ke Hong Kong. Oke nih, duel lagi mereka. Godzilla versus Kong. Di sisi lain, tim Madison ketangkap, dibawa ke ruang Walter. Waduh, ini si Kong gara-gara kebentur kenceng banget, tangannya sakit. Dia jadi susah ngelawan. Dia terkapar deh tuh, diinjak sama Godzilla. Si Walter juga jadi buru-buru mau ngeluarin Titan Mecha Godzilla-nya itu. Tapi karena belum sempurna, tiba-tiba ada peringatan, sistemnya nggak stabil. Terus pilot terputus, jadi si Serizawa nggak bisa ngontrol lagi. Mecha Godzilla-nya nyerang si Walter juga. Dan si Serizawa kesetrum dia di situ. Abis itu, Mecha Godzilla-nya gelut sama si Godzilla. Curang ya, dia kan robot, dilengkapin sama senjata-senjata canggih. Jadi, sekarang ini si Mecha Godzilla-nya itu udah berpikir secara mandiri. Ya, siapa suruh ya, pakai DNA dari monster asli. Kata Jia, jantung Kong semakin melemah. Nathan tiba-tiba kepikiran nih, buat pakai daya dari HIV, buat mompa jantungnya Kong. Harus buru-buru, Godzilla-nya udah hampir nggak bisa nahan si Mecha Godzilla lagi. Di scene lain, Josh nyoba buat matiin sistem si Mecha Godzilla. Nah, berhasil nih, Kong sadar. Jia ngasih tahu dia kalau sekarang Godzilla bukan musuh lagi, tapi Mecha Godzilla. Kong langsung bangkit. Dia bantuin si Godzilla. 2 lawan 1 nih sekarang. Ayolah, kalian pasti bisa. Duh, Kong udah mau kena tuh. Tiba-tiba si Josh kepikiran buat ngerusak sistemnya pakai minumannya si Bernie. Iya juga ya, kalau nggak bisa dibobol sistemnya ya dirusak aja kan. Mati tuh senjata di tangannya. Sekarang dia udah mau nyembur tuh. Kong mau lawan, tapi kapaknya kehabisan daya. Keren nih, si Godzilla bantu nyemburin radiasinya ke kapak itu. Dicas lagi dong. Putus tuh tangan Mecha Godzilla-nya ditebas pakai kapak. Terakhir nih, badannya yang ditebas. Udah nggak bisa ngelawan dia. Sama si Kong sekalian tuh palanya dicabut. Rasain.
Ini sekarang, dua Titan Alpha kita udah bangun lagi nih. Apakah mereka akan lanjut gelut? Oh tidak, ternyata si Godzilla cuma mau ngucapin maaci ke Kong. Abis itu dia balik lagi dan nyemplung ke laut. Di akhir scene, kita bisa lihat kalau mulai sekarang Kong tinggal di rumahnya di bumi berongga. Tapi tetap di situ juga ada pos pengawasan Kong. Nah, Jia juga ada di situ. Dan Kong, dia juga jauh lebih bahagia di habitat aslinya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Godzilla vs Kong. Jadi setelah nonton ini, kalian ada di tim mana nih? Tim Godzilla atau tim Kong? Komen di bawah. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.